Dan sekali sholat di Masjidil Haram hitungannya lebih baik dari 100.000 kali sholat di masjid-masjid lainnya. Mekah itu memang mulia dengan kelahiran Rasulullah. Tapi jangan lupa, Abu Jahal sama Abu Lahab juga lahir di Mekah. Maka air yang turun dari Mizabul Ka'bah, dari talangan air Ka'bah itu mengandung 2 keberkahan. Kakinya Nabi Ibrahim itu tercetak di batu. Padahal itu batu, itu bukan adonan. Yang ditutup itu batu cadas. Kalau umpamanya Nabi Ibrahim mau mengambil batu di bawah, batu tempat injaknya Nabi Ibrahim itu menurun. Kalau umpamanya Nabi Ibrahim mau naikin lagi, batu itu tadi naik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tafsiran Ali Imran 96, di mana ayat ini menjelaskan tentang rumah ibadah atau Baitullah yang pertama kali diletakkan. Setelah itu tentunya banyak sekali masjid-masjid di seluruh penjuru bumi. Di antara masjid-masjid itu, karena banyaknya masjid, maka banyak riwayat-riwayat hadis yang membicarakan tentang masjid. Salah satunya, sebagaimana tertera di dalam kitab ini, ada beberapa hadis. An Jabir radhiyallahu an, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, siapa Nabi, salatun fi masjidi, adapun sekali salat, fi masjidi, di masjidku ini, afdolu, ialah lebih utama, min alfi solatin, dibandingkan 1000 kali solat, fima siwahu, di masjid-masjid selainnya, illal masjidal haram, kecuali di Masjidil Haram Mekah, wa salatun fil masjidil harami, dan adapun sekali solat fil masjidil harami, di masjid haram, afdolu, ialah lebih baik, min mi'ati alfi solatin, dibandingkan 100.000 kali solat, fima siwahu, di masjid-masjid selain Masjidil Haram. Ini jadi sekali saja sholat di Masjid Nabawi itu perbandingannya lebih baik dibandingkan 1000 kali sholat di masjid-masjid selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Dan sekali sholat di Masjidil Haram hitungannya lebih baik dari 100.000 kali sholat di masjid-masjid lainnya. Hadis lainnya, An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda,
Salatul rajuli fi baitihi, adapun salatnya seseorang fi baitihi, di dalam rumahnya rajul, bi sholatin, itu kadarnya sama dengan 1 kali salat. Wa sholatuhu fi masjidil qabail, dan adapun salatnya seseorang fi masjidil qabail, di masjidnya kabilah, masjid kampung gitu, masjidnya kelompok, bi khamsin wa isrina sholatan, itu sebanding dengan 25 sholat. Sekali sholat di rumah, hitungannya 1 itu. 1 kali sholat di masjid, itu hitungannya 25 kali sholat. Wa sholatuhu fil masjid, dan adapun sholatnya seseorang fil masjidi, di dalam masjid, alladzi, yang yujamma'u fihi. Yujamma'u fihi itu maksudnya masjid yang dijadikan untuk sholat Jumat, gitu ya. Yujamma'u fihi, dilaksanakan sholat Jumat, fihi, di dalam masjid, bihom simiati sholatin, hitungannya itu sebanding dengan 500 kali sholat. Wa sholatuhu fil masjidil aqsa, dan adapun sholatnya seseorang fil masjidil aqsa, di masjidil aqsa, di Palestina sana, bi khamsina alfi sholatin, itu sebanding dengan 50.000 kali sholat. Khamsin alf. Wa sholatuhu fi masjidi, dan adapun sholatnya seseorang fi masjidi, di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi di Madinah sana, bi khamsina alfi sholatin, itu juga sama seperti 50.000 sholat. Wa sholatun, dan adapun sekali sholat fil masjidil harami, di masjidil haram, bimi'ati alfi sholatin, itu sebanding dengan 100.000 kali sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Latifatun, intinya perhatikan, dan ini mengandung makna yang sangat dalam sekali. Idza nazala al-matoru, idza nazala, ketika nazala turun, al-matoru, apa, hujan, alal ka'bati, di atas Ka'bah, falin nasi, maka dianjurkan bagi orang-orang ketika hujan, ayyatabarraku, dianjurkan untuk ngalap berkah, cari berkah itu loh. Bima, dengan apa-apa, atau bima, dengan air, yanzilu, yang turun, apa ma, min mizabil ka'bati, dari talang airnya Ka'bah. Di Ka'bah itu ada di atas model seperti talangan air. Pernah lihat kalian? Disebut sebagai talangan emas. Tapi repot karena itu ada di lokasi Hijr Ismail. Ya mungkin bagi yang berkesempatan saja ketika ada air turun, ya berukan. Nah itu direbutin oleh jamaah yang sedang tawaf. Kalau sekarang sepertinya sulit. Kalau dulu Gus Zulfan sering. Kalau tawaf itu masih nggak seramai sekarang. Gus Zulfan pernah mengalami satu masa di mana setiap kali tawaf itu, setiap putaran itu bisa menyium hajar aswad.
Kenapa? Ya enggak, pengen saja. Karena sepi. Enggak sampai 100 orang tawaf itu. Jadi sekali. Sekali putaran, nyium Hajar Aswad. Sekali putaran, nyium Hajar Aswad. Kalau sekarang, wah enggak bisa. Kalau sekarang mau nyium Hajar Aswad, wani piro. Wani fisik dan wani piro. Tapi kalau saya anjurin, sekarang ini sudah tidak usah lagi kalian berebut untuk mencium Hajar Aswad. Sulit sekali. Nyium Hajar Aswadnya sunat. Tapi sunatnya itu harus kita lakukan dengan banyak melakukan kedoliman. Sikat siku, aduh. Apalagi cewek. Aduh, kalau kalian mau berarti kalian sama saja dengan menjual diri kalian. Jangan bangga kalau umpamanya ada jamaah putri. Saya berhasil menyium Hajar Aswad. Iya, berhasilnya nyium Hajar Aswad karena wani piro atau wani jual harga ribuan orang seperti itu, dan tidak semuanya yang tawaf itu orang-orang baik. Banyak juga copet-copet di sana. Banyak juga orang-orang nakal di sekitaran Ka'bah itu. Itu sudah sunatullah sejak dulu. Mekah itu memang mulia dengan kelahiran Rasulullah. Tapi jangan lupa, Abu Jahal sama Abu Lahab juga lahir di Mekah. Tidak semuanya berakhlak seperti Rasulullah di Mekah. Yang akhlaknya seperti Abu Jahal dan Abu Lahab juga banyak. Itu kalau sudah hujan itu, waduh, semuanya itu seperti mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Kalau di Mekah itu hujan semuanya keluar, merasakan nikmatnya air. Ya dalam hati ya wajar saja. Yang pertama jarang hujan, melihat air turun dari langit itu satu keistimewaan. Karena mereka setiap hari beli air, mau mandi mau apa, minimal 2 atau 3 hari sekali beli air pakai truk itu, diisi, ada namanya khazan. Rata-rata orang Arab itu rumahnya di bawahnya itu adalah seperti khazan, itu tempat nampung air untuk dipakai 3 hari atau seminggu lah maksimal. Habis ya datengin lagi, karena batu semua itu. Maka ketika hujan, wah mereka merasakan ini rahmat sekali. Keluar mereka nggak berteduh. Kalau orang Indonesia seringan hujan, ada hujannya nepi aja, ngapain mau hujan-hujanan? Gila bobotan. Ada anekdot. Abu Nawas ditanya, ketika hujan, dia malah menepi. Ada yang tanya, Abu Nawas, kamu kan tahu hujan itu adalah rahmat Allah. Kenapa kamu kok menghindari rahmat Allah? Justru saya tahu kalau hujan itu rahmat Allah, makanya saya menghindari. Karena saya tidak mau menginjak rahmat Allah. Tidak mau menginjak rahmat. Kalau keluar nanti rahmat Allah diinjak-injak. Berarti yang keluar ketika hujan itu dia sudah kurang ajar sama rahmat Allah. Ini cuma anekdot. Allahumma shalli ala Muhammad. Li'anna hadzal ma', karena sesungguhnya air ini, air hujan yang jatuh di atas Ka'bah itu, fihi, dalam air ini barokatani, terdapat 2 keberkahan. Barokatun, yang pertama satu keberkahan, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakah. Wa nazzalna, dan telah menurunkan siapa kami, minas sama, dari langit. Menurunkan apa? Ma'an, pada air, mubarokan, yang diberkahi. Ini air hujan itu air yang penuh berkah. Wal barokatu asaniyatu, dan adapun keberkahan yang kedua, keberkahan air yang turun di atasnya Ka'bah itu, liqaulihi ta'ala, berlandaskan firman Allah Ta'ala, inna awwala baitin
wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Jadi Ka'bahnya itu sudah menjadi tempat berkah, air hujan berkah, maka keberkahan yang pertama sebagai air hujan, keberkahan yang kedua karena melewati Baitullah di atasnya Ka'bah itu. Maka air yang turun dari Mizabul Ka'bah, dari talangan air Ka'bah itu mengandung dua keberkahan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan yang dua hal ini. Ayat selanjutnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Fihi, di dalam Baitullah, ayatum bayyinat, terdapat tanda-tanda yang jelas. Maqamu Ibrahim, salah satunya adalah maqam Ibrahim. Apa itu maqam Ibrahim? Apa maqam Ibrahim? Tempat berdirinya Ibrahim. Maqam itu tempat berdiri, ada di depan Ka'bah. Batunya itu membentuk persis seukuran kakinya Ibrahim. Apakah itu dipahat atau dibikin mesin? Tidak. Itu murni supaya Ibrahim tidak jatuh ketika ingin mendirikan Ka'bah. Ini salah satu mukjizatnya Ibrahim. Kakinya Nabi Ibrahim itu tercetak di batu. Padahal itu batu, itu bukan adonan. Yang ditutup itu batu cadas. Nabi Ibrahim sudah tinggi, tapi Nabi Ibrahim merasa kurang untuk meninggikan Ka'bah itu. Nah, ketinggian Ka'bah itu adalah ketinggian sesuai dengan ukuran ketinggian Nabi Ibrahim ditambah batu. Nabi Ibrahim itu sudah tinggi, masih beliau itu menjadikan batu sebagai alas supaya Ka'bahnya lebih tinggi. Supaya tidak jatuh, maka batu yang diinjak oleh Nabi Ibrahim itu seperti adonan, kalau boleh dikatakan itu megangin kakinya Ibrahim supaya tidak jatuh. Pun ini fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Waman, dan barang siapa dakhala, yang masuk siapa man hu ke dalam Baitullah, kana, maka ada siapa man aminan, aman. Walillahi, dan bagi Allah, alan nasi, sebagai kewajiban atas umat manusia, hijjul baiti, apa? Melaksanakan haji ke Baitullah. Manistato'a, bagi siapa saja, istato'a, yang mampu siapa man, ilaihi sabila, mampu apa? Sabila, pada perjalanan ilaihi ke Baitullah. Itu maksudnya manistato'a sabilan ilaihi. Tapi kalimat majasnya di Al-Quran manistato'a ilaihi sabila. Kalau bahasa maknanya,
manistata'a sabilan ilaihi. Tapi karena Al-Quran itu mengandung unsur yang sangat indah, ini contohnya manistata'a ilaihi sabila. Maknanya manistata'a sabilan ilaihi. Wa man kafara, dan barang siapa kufur atau tidak mau melakukan kewajiban haji bagi yang mampu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ghaniyun, ialah zat yang maha kaya, yang maha tidak membutuhkan sama sekali, anil alamin, dari seluruh alam semesta. Allah tidak butuh apa-apa dari siapa saja. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Ayatun, adapun kata ayatun ini jam'un, ialah jamak. Summa qala, kemudian Allah berfirman, maqamu Ibrahim. Jadi fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Wahwa, dan adapun maqam Ibrahim itu mufradun, tunggal, cuman satu maqam Ibrahim itu. Bayyinatun, tanda-tanda yang jelas gitu. Yakni makna dari kata bayyinat ini wadihatun, jelas, tanda-tanda yang ada di sekitaran Baitullah itu jelas. La takhfa ala ahadin, yang tidak tersamarkan, ala ahadin, atas siapapun. Jadi bisa kelihatan. Idzan, jadi famaqamu Ibrahim, adapun makom Ibrahim itu, kalian jangan bilang makam ya. Kita makam itu sudah menjadi kuburan. Makom Ibrahim itu maksudnya tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Maka di sini famaqamu Ibrahima, maka adapun makom Ibrahim itu laisat ayatan wahidatan. Makom Ibrahim itu bukan satu-satunya tanda kebesaran Allah yang ada di Baitullah. Begitu maksudnya. Wa innama fihi ayatun. Wa innama, akan tetapi, fihi, di dalam Baitullah itu, ayatun, terdapat tanda-tanda, terdapat banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Id, karena, anna muqam, bahwasanya muqam, bidomil mim, dengan dhammah huruf mimnya ini, wa makanul iqamati, tempat tinggal. Ada muqam, ada makom. Amma makom, adapun makom, bifathil mim, dengan fathah huruf mim, huwa makanul qiyami, itu tempatnya berdiri. Muqam, aina muqamuka, muqami fi Sudimoro. Di mana tempat tinggal kamu? Tempat tinggal saya di Sudimoro. Aina maqamuka, maqami huna, saya berdiri di sini. Nah, ada tempat tinggal, ada tempat berdiri. Wadzalika anna Ibrahim, yang pertama, maqam Ibrahim disebut sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa? Wadzalika, dan hal yang demikian itu, anna Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, kana, ada, yakfihi, yakfi, cukuplah, hi, bagi Ibrahim, cukuplah atas Ibrahim, hina yarfa'u qawaidal baiti, ketika yarfa'u, mengangkat, dalam membangun, qawaidal baiti, pada pondasi-pondasi Baitullah itu, ayu tia, cukup, apa akan memberikan siapa Ibrahim, hu, pada Baitullah,
al-irtifa'a, pada ketinggian bangunan, alladzi yang yuaddihi, menjalankan siapa Ibrahim, tula yadihi, sepanjang tangannya. Lihat semua sini. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu cukup ketika membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim sudah tinggi. Jadi setinggi tangannya itu sudah cukup. Mau bata ini. Terus, nah, jadi setinggi Nabi Ibrahim, umpamanya. Nabi Ibrahim berdiri, kemudian masang batu untuk Baitullah itu setinggi Nabi Ibrahim. Tangannya ke atas itu sudah cukup. Ini maksudnya. Hina yarfa'u qawaidal bait ayyutiyahu al-irtifa' alladhi yuaddihi tula yadihi. Walakinna Ibrahim, akan tetapi Nabi Ibrahim itu ta'awwada, terbiasa. Siapa Ibrahim? Ayyuaddiya, terbiasa pada akan menjalankan siapa Ibrahim, kulla taklifatillah, menjalankan pada semua yang diperintahkan oleh Allah, semua beban-beban dari Allah. Mengerjakan bagaimana? Biiskin, dengan penuh cinta, wahubbin, juga cinta kasih, wakamalin, dan dengan sempurna, wa itmamin, hingga tuntas. Jadi Ibrahim seperti itu, menjalankan perintah Allah itu, bahasa kita gak setengah-setengah. Nabi Ibrahim berusaha maksimal. Cuman dalam mimpi pertama disuruh menyembelih putranya, dilaksanakan oleh Ibrahim. Gak setengah-setengah Ibrahim itu. Termasuk ketika membangun Baitullah ini, gak setengah-setengah. Semaksimal mungkin Nabi Ibrahim meninggikan Baitullah. Fa'ata, maka membawa siapa Ibrahim, bihajarin, dengan batu, liyakifa, untuk berdiri siapa Ibrahim, alaihi, di atas batu itu. Jadi Ibrahim membawa batu, kemudian Ibrahim berdiri di atas batu itu. Wa yarfa'u, dan mengangkat ketinggian bangunan Baitullah itu siapa Ibrahim, aksar, lebih tinggi lagi. Aksar, lebih banyak, maksudnya banyak dalam ketinggian. Walamma kanatil ahjarul lati yarfa'uha sakilatan. Walamma, dan ketika kanat ada, al-ahjaru, apa batu-batuan, allati, yang yarfa'u, mengangkat siapa Ibrahim, yarfa'u, mengangkat siapa Ibrahim, ha, pada ahjar, sakilatan, berat. Dan ketika batu-batu yang diangkat oleh Ibrahim itu berat, gitu, aroda, maka menghendaki Allahu, siapa Allah Ta'ala maha luhur, siapa Allah, ayyumakkina, menghendaki pada akan meneguhkan siapa Allah, hu, pada Ibrahim, alal hajari, di atas batu. Lihat, supaya nggak oleng Nabi Ibrahim berdiri di atas batu, karena batunya berat, bayangin. Dan nggak ada orang yang disuruh megangin batunya pada waktu itu. Jadi batu yang diangkat berat, takut jatuh, akhirnya di sini aradallahu ta'ala ayyumakkinahu alal hajar. Allah menghendaki supaya Nabi Ibrahim itu jejek, nggak oleng, nggak jatuh saat meninggikan bangunan. Faqad ja'ala, faqad, maka sungguh, ja'ala, menjadikan siapa Allah, rijlaihi, pada dua kakinya Ibrahim, tangwisoni, tenggelam, apa dua kaki, fihi, ke dalam batu. Nah ini, di atas batu, dan batunya itu, kalian kalau lihat di Makom Ibrahim itu, ukuran kakinya Nabi Ibrahim itu sampai sekarang masih ada. Itu bukan ukiran, sekali lagi bukan ukiran-ukiran,
Tapi itu kehendak Allah supaya kakinya Nabi Ibrahim kuat berdiri di atas batu yang cadas, yang keras, akhirnya sampai memberikan tanda. Ini termasuk mukjizat. Mukjizatnya Nabi Ibrahim. Jadi dua kakinya Nabi Ibrahim tenggelam di bebatuan itu, di batu tempat dia berdiri. Liyutimma, agar supaya menyempurnakan lahu bagi Ibrahim as-sabatu, apa, keteguhan atau pijakan atau kestabilan, supaya Nabi Ibrahim stabil ketika berdiri di atas batu untuk membangun Baitullah. Summa, kemudian ja'ala dzalikal hajar, ja'ala, menjadikan siapa Allah, dzalikal hajar, pada batu itu, batu tempatnya Nabi Ibrahim berdiri. Kullama arada Ibrahim ayyarfa aksar, kullama, setiap kali, aroda, menghendaki, Ibrahim alaihissalam, siapa Ibrahim alaihissalam, ayyarfa'a, pada akan mengangkat, siapa Ibrahim, aksar, lebih banyak atau maksudnya lebih tinggi, kana dalikal hajar, karena ada dalikal hajaru, apa, batu itu, yartafi'u bi Ibrahim, juga meninggi bi Ibrahim, bersama dengan Ibrahim alaihissalam. Summa yanzilu, kemudian batu itu juga yanzilu, turun, bihi, bersama Ibrahim, marrotan ukhra, turun lagi. Ya Allah, ini jadi batunya itu, kalau umpamanya Nabi Ibrahim mau mengambil batu di bawah, batu tempat injaknya Nabi Ibrahim itu menurun. Kalau umpamanya Nabi Ibrahim mau naikin lagi, batu itu tadi naik lagi. Nah, ini termasuk mukjizat yang mungkin Gus Zulfan sendiri baru tahu sekarang. Jadi selama ini Gus Zulfan kalau lihat makom Ibrahim itu batunya biasa, tapi cuma dikasih lapisan emas. Nah, lapisan emasnya itu yang dicetak seperti kaki. Nah, di sini dijelasin itu murni kakinya Ibrahim sebesar itu, dan batunya memang menjadi pertanda begitu kakinya Nabi Ibrahim, dan batunya membentuk kakinya Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini satu dari beberapa tanda-tanda kebesaran Allah di Baitullah dan sekitarnya. Kita lanjutkan pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.